Pada tahun 2016, Global Nutrition Report merilis, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai beban ganda masalah gizi, yaitu stunting dan anemia. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting pada balita sebesar 30,8% dan prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 48,9%. Artinya hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dan hampir setengah ibu hamil yang ada di Indonesia mengalami anemia. Stunting penting segera diatasi mengingat dampak yang diakibatkannya sangat besar dan berkepanjangan. Pada tahun 2018, pemerintah mulai melaksanakan program percepatan pencegahan stunting. Strategi nasional disusun dengan menggunakan 5 pilar utama, yaitu: pertama, komitmen politik pemimpin nasional dan daerah; 2, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3, konvergensi program pusat, daerah, dan masyarakat; 4, kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan 5, pemantauan dan evaluasi. Stranas menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dan melibatkan lebih dari 20 kementerian dan lembaga. Pada tahun 2021, Presiden menandatangani Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Wakil Presiden ditetapkan sebagai Ketua Pengarah dan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengadopsi Stranas dengan penguatan pada aspek kelembagaan dan intervensi. Perpres ini juga memperluas kelompok sasaran prioritas menjadi remaja putri, pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 5 tahun. Sebagai penjabaran dari Perpres, disusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau Ranpasti 2021-2024 yang dikoordinasikan oleh BKKBN. Sejak tahun 2018, pelaksanaan program penurunan stunting mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program Investing in Nutrition and Early Years atau INEI. Dukungan diberikan berupa dana hibah sebesar 24 juta US dollar dan pinjaman sebesar 400 juta US dollar melalui mekanisme program for Result atau P4R. Dukungan INEI ini diberikan hingga akhir tahun 2023. Program INEI dilaksanakan oleh 5 kementerian dan lembaga. Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara selaku Project Management Unit atau PMU, dan sebagai pelaksana yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif kepada rumah tangga yang mempunyai ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 hingga 23 bulan atau rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan atau HPK di kabupaten kota prioritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, INEI mendorong penguatan dalam 4 area yaitu: pertama, memperkuat komitmen kepemimpinan; kedua, penguatan program sektoral yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga; ketiga, memperkuat konvergensi di tingkat kabupaten kota; dan keempat, memperkuat konvergensi di tingkat desa. Selama 5 tahun pelaksanaannya, program ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada area pertama, komitmen pemimpin di tingkat nasional sangat tinggi. Penurunan stunting telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Presiden pun telah menandatangani Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. INEI memfasilitasi advokasi kepada pemimpin daerah yang dilakukan oleh Setwapres. Hasilnya, seluruh kepala daerah kabupaten kota telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Bappenas bersama Kementerian Keuangan melaksanakan penandaan, penelusuran, dan evaluasi kinerja anggaran tahunan untuk memastikan setiap intervensi prioritas dibiayai dan dilaksanakan. Dari hasil penandaan diketahui bahwa anggaran kementerian dan lembaga terkait penurunan stunting mencapai 30 triliun rupiah setiap tahunnya.
Kementerian Kesehatan melaksanakan survei tahunan untuk menghasilkan data stunting, sehingga diketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun signifikan sebesar 9,2% dalam periode 2018-2022. Pada area kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melatih 1.000 orang guru PAUD setiap tahunnya dengan modul pelatihan yang telah diperkaya dengan materi tentang gizi dan pengasuhan. Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi komunikasi percepatan pencegahan stunting, pendampingan kepada daerah dalam penyusunan strategi komunikasi, pengembangan modul pelatihan komunikasi antar pribadi, dan panduan pelayanan gizi spesifik di Puskesmas. Kementerian Sosial telah memperluas cakupan dan meningkatkan alokasi anggaran program bantuan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Program lain yang dikuatkan adalah ketahanan pangan melalui kampanye konsumsi pangan beragam dan fortifikasi, kelas pengasuhan, dan pelibatan penyuluh agama dalam percepatan penurunan stunting. Pada area 2 ini terdapat 12 kementerian dan lembaga yang telah didukung program INEI untuk menguatkan program terkait stunting. Pada area ketiga, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pendampingan kepada seluruh kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi bersama pemerintah provinsi. Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja bagi kabupaten kota. Pemerintah juga menyediakan dana alokasi khusus atau DAK bagi kabupaten kota prioritas dengan jumlah yang terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2023, alokasi DAK terkait stunting mencapai 14,9 triliun rupiah. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, setiap tahun BPS bersama Setwapres menghitung indeks khusus penanganan stunting atau IKPS. Hasilnya IKPS mengalami kenaikan sebesar 2,4 poin dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dan perbaikan cakupan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting. Pada area keempat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengembangkan buku panduan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa sebagai acuan bagi kader pembangunan manusia untuk memfasilitasi pelaksanaan program di lapangan. INEI juga memfasilitasi peningkatan kapasitas seluruh kader pembangunan manusia dan tim pendamping keluarga, serta mengembangkan IHDW sebagai instrumen untuk membantu pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di lapangan. Pelaporan penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting melalui Village Scorecard telah menjadi bagian dari laporan rutin penggunaan dana desa kepada pemerintah pusat. Dana desa yang digunakan setiap tahunnya untuk penurunan stunting terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 alokasinya hanya 986 miliar rupiah dan terus naik hingga pada tahun 2023 mencapai 10 triliun rupiah. Sementara itu, konvergensi di tingkat desa hingga Juni 2023 telah mencapai 43%. INEI juga telah memfasilitasi kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, media, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan, dana hibah dan pinjaman INEI sudah dioptimalkan. INEI telah memberikan dukungan yang besar bagi penurunan prevalensi stunting dari 30,8 pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Penurunan ini 1,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan penurunan pada periode 2013-2018. Dengan penurunan ini, sebanyak 2,6 juta anak Indonesia bisa diselamatkan dari stunting. Capaian penurunan prevalensi stunting di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Presiden Bank Dunia. I'm really impressed with the progress on stunting in special. I know that you've gone from 30-something% problems down to 20-something. You are doing a very good job because when I come to a place like this, not only is it the money, not only is it the knowledge,
you're involving the local community. From the village leader to all these volunteers, when you involve people, you get more success. If only the government does it, you only get some success. When you involve local people, you get the best win. And I compliment you and the passion of these volunteers who care about this topic. So I think you guys are doing a very good job. Penurunan prevalensi stunting tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat. Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai intervensi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Program penurunan stunting itu ada dua. Yang pertama, intervensi sensitif. Itu yang di luar Kementerian Kesehatan. Dan ini berkontribusi 70% terhadap penurunan stunting. Sedangkan yang di bawah Kementerian Kesehatan, intervensi spesifik, itu kontribusinya 30% dari penurunan stunting. Nah, koordinasi dari intervensi sensitif dan spesifik ini dikoordinasikan oleh kantor Seswapres melalui BKKBN. Dan kita konsentrasinya ke yang intervensi spesifik saja. Kepala BKKBN sebagai Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting melihat perkembangan dan dukungan masyarakat yang menggembirakan dalam berbagai intervensi yang telah dilaksanakan. Percepatan penurunan stunting menunjukkan progresivitas yang baik. Di bawah arahan Bapak Wakil Presiden kami merasa sangat terdukung, terbantu, dan juga sangat terarah program percepatan penurunan stunting, dan terbukti peran serta masyarakat jadi bertambah banyak, pentaheliknya juga mendukung dengan kuat, swasta dan media dan perguruan tinggi, dan terbukti juga penurunan stuntingnya jauh lebih cepat. Keberhasilan menurunkan prevalensi stunting dalam kurun 2018 hingga 2023 tidak terlepas dari peran Sekretariat Wakil Presiden yang mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program nasional, lokal, dan masyarakat dengan pendekatan multisektor melalui konvergensi program di semua tingkatan. Peran yang dilakukan oleh Setwapres ini sangat vital dan sangat krusial sebetulnya dalam hal ini, dalam melakukan koordinasi, kemudian memperkuat komitmen dan advokasi kepada seluruh pimpinan, baik itu pimpinan kementerian lembaga maupun daerah dalam hal ini. Dan capaian yang kita lakukan itu sudah cukup signifikan. Dalam 4 tahun terakhir ini, 2018 sampai dengan 2022, kita bisa menurunkan hampir 10%. Tantangan yang terberat sebetulnya kita berurusan dengan lebih dari 20 kementerian lembaga. Lebih dari 514 kabupaten kota plus provinsi, 38 provinsi dalam hal ini, yang tidak sama komitmen yang satu dengan yang lain. Kita sudah punya perpres, sudah punya ranpasti, dan itu menjadi guidelines kita untuk menuju ke depan. Dan insya Allah itu bisa mengatasi tantangan yang selama ini kita hadapi. Dalam percepatan penurunan stunting, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki peran yang penting dan strategis. Peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dapat berjalan dengan baik di masing-masing daerahnya. Oleh karena itu, INEI melakukan pendampingan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah. Dua program yaitu peningkatan kapasitas daerah dan konvergensi betul-betul memberi kontribusi pada penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat. Pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui program Investing in Nutrition and Early Years atau INEI sangat berdampak pada upaya percepatan penurunan stunting. Kami berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting ini dapat terus ditingkatkan dan kami mendukung program tersebut. Upaya konvergensi yang merupakan intervensi secara terpadu, terintegrasi, itu dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Diawali tentu saja dengan analisis situasi, penyusunan program dan kegiatan, serta tentunya rembuk stunting juga dilakukan, sehingga di seluruh perangkat daerah ada upaya-upaya yang menuju dan saling mendukung dengan upaya penurunan stunting di Kabupaten Garut. Program INEI dari World Bank yang mendukung pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan strategi nasional percepatan penurunan stunting telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Kita berharap target 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Prevalensi stunting akan terus menurun dan generasi penerus bangsa dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bebas stunting.